Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, Jemaat GKRI Misi Aletheia yang dikasihi oleh Tuhan. Sangat bersyukur pada hari ini saya, Thomas Sanjaya, boleh diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan, yaitu Ibrani pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-14 sampai 15. Saya akan baca untuk kita semua. Ibrani pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-14 sampai 15. LAI memberi judul Yesus sebagai Imam Besar. Karena kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, imam besar merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam penulisan surat Ibrani. Kita dapat melihat tema imam besar ini terus diulang dari Ibrani 2 sampai Ibrani 10. Ini adalah tema utama, topik utama yang terus diulang-ulang oleh penulis. Kenapa? Karena surat Ibrani dituliskan kepada jemaat orang Yahudi yang telah percaya kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang telah percaya kepada Tuhan. Bagi orang Yahudi, Bait Allah adalah sesuatu yang sangat penting, dan orang-orang yang melayani di Bait Allah, yaitu para imam, juga merupakan orang-orang yang sangat penting. Terkhusus imam besar, yaitu orang yang setiap tahun bertugas untuk membawa korban persembahan kepada Allah. Imam besar akan membawa korban persembahan yang dibawa umat Allah sebagai korban persembahan penghapusan dosa ke dalam ruang Maha Kudus, di mana ketika imam besar itu membawa korban, dosa dirinya dan dosa umat Allah akan dihapuskan. Itulah hari yang disebut hari perdamaian. Ini adalah salah satu hari yang sangat penting bagi orang Yahudi. Nah, ini juga yang disampaikan di dalam Ibrani 4 ini, di mana Yesus Kristus digambarkan sebagai imam besar. Imam besar seperti apa itu Yesus Kristus? Ini akan kita bahas hari ini. Yang pertama, imam besar yang melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Di dalam terjemahan lainnya, dapat kita lihat di dalam terjemahan bahasa sehari-hari, dikatakan Yesus Kristus adalah imam yang telah mendahului kita ke surga. Dia Allah yang telah terlebih dahulu ke surga, dan dia adalah Anak Allah. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Yesus Kristus adalah Allah. Dia adalah Anak Allah yang datang ke dunia menebus dosa manusia, dan dia sudah terlebih dahulu kembali ke surga, memberi jaminan keselamatan kepada kita, sehingga kita yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Sehingga di dalam akhir dari ayat ke-14 dikatakan kita harus tetap teguh berpegang pada pengakuan iman kita ini. Pengakuan iman di mana kita percaya bahwa Kristus Yesus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dia adalah imam besar yang mati untuk menebus dosa-dosa kita. Yang kedua, dia adalah imam besar yang telah menjadi contoh, yang turut merasakan kelemahan kita. Nah, contoh merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam kita menjalani sesuatu, khususnya kalau ini adalah tugas yang berat. Nah, di sini dikatakan
bahwa Yesus Kristus, dia telah menjadi contoh bagi kita. Dia datang ke dunia, dia menjalani hidup sebagai manusia, dan dia telah menjadi contoh bagi kita bagaimana menjalani hidup. Kita lihat di dalam kehidupannya, Yesus Kristus terus melakukan apa yang dikehendaki Allah. Yesus Kristus terus menggenapi apa yang dikehendaki oleh Allah, sehingga dia selalu mempermuliakan nama Allah. Dia menjadi contoh bagi kita bagaimana dia mengalami penderitaan, bagaimana dia mati di atas kayu salib, dia mengorbankan dirinya. Ini adalah contoh-contoh untuk kita dalam menjalani hidup di dunia ini. Nah, dia adalah imam besar yang telah menjadi contoh bagi kita. Ini adalah anugerah yang sangat besar yang kita terima sebagai umat Kristen, karena kita memiliki contoh untuk boleh menjalani hidup ini dengan benar. Orang-orang di luar sana tidak memiliki contoh bagaimana menjalani hidup ini. Kita memiliki seorang imam besar yang telah menjadi contoh bagi kita. Kiranya renungan hari ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Kita boleh tetap teguh berpegang pada iman percaya kita. Percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah terlebih dahulu ke surga menyediakan tempat bagi kita. Kita percaya bahwa dia telah datang ke dunia, mati di atas kayu salib, menebus dosa kita, dan akan membawa kita ke surga. Dan dia adalah imam besar yang telah menjadi contoh bagi kita untuk menjalani hidup di dunia ini, sehingga kita dapat menjalani hidup di dunia ini dengan lebih baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.